Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program Motivi. Dan kali ini Motivi kedatangan tamu istimewa, seorang Yesuit muda, tapi juga seorang dosen muda di bidang liturgi. Kalau Anda mendengar kata liturgi dan di situ ada Yesuit, mungkin Anda bertanya-tanya, Yesuit ini kok ada ahli liturgi? Dan salah satu teman ini adalah, ya sekarang ini Yesuit yang sedang diutus untuk belajar liturgi. Dan ini saya kira membuktikan bahwa sebetulnya Yesuit juga punya concern pada liturgi di gereja. Dan dengan gembira hati saya perkenalkan teman saya Yesuit muda Romo Tommy. Wala, Romo Tommy. Halo Romo, selamat pagi. Selamat pagi, sehat-sehat ya Romo? Sehat Romo, Romo Murti gimana nih? Saya sehat-sehat juga. Oke, Terima kasih kita undangannya. pagi ini ngobrol-ngobrol tentang liturgi ya, Romo, ya, tentang boleh, bidang Romo. yang Romo geluti saat ini ya. Dan pertanyaan saya dulu pertama tentang ini nih. Ini tentang Yesuit dan liturgi nih. Yesuit kan seringkali dikenal sebagai romo-romo yang nggak terlalu ngerti gitulah ya soal liturgi, dan seringkali tidak kudus-kudus amat soal liturgi. Tapi kok sekarang ini Romo Tommy diutus untuk belajar liturgi. Ini pertanda apa ini? Apakah Yesuit mau bertobat atau gimana? Atau ada apa di balik perutusan Romo belajar liturgi ini? Ya sebenarnya saya merasa bahwa penilaian bahwa Yesuit itu tidak tahu liturgi atau bahkan anti liturgi itu menurut saya ya tidak terlalu tepat ya Romo ya. Karena ketika saya belajar itu menjadi terbuka bahwa ternyata di dalam gereja itu para Yesuit itu banyak sekali mempunyai andil di dalam perkembangan ilmu liturgi itu sendiri. Ya kalau di Indonesia Romo Murti kenal misalnya Romo Prir, Romo Sutanto, atau kalau di dalam ranah internasional Konsili Vatikan kedua itu ada namanya Joseph Jungmann sebagai peritus atau ahli di dalam perumusan konstitusi liturgi Sacrosanctum Concilium. Itu juga Yesuit juga. Jadi saya merasa agak kurang adil ya menganggap bahwa Yesuit tidak tahu liturgi atau anti liturgi. Ya sekarang menjadi kurang terbukti begitu Romo. Baik, tapi tentang Romo sendiri, apakah Romo belajar liturgi ini memang dari dulu sejak kecil memang meminati, atau ini sebetulnya ini perutusan aja, ini saya terpaksa karena disuruh belajar oleh pimpinan gitu? Ya sebenarnya ketika dalam formasi sebagai Yesuit itu saya sama sekali tidak mempunyai keinginan atau mimpi belajar liturgi. Tetapi pada suatu saat ketika belajar teologi itu kemudian mulai jelas bahwa saya diminta untuk belajar liturgi. Ya tentu saja ya saya kaget kalau belajar liturgi itu sebenarnya yang dipelajari apa, sekolahnya di mana, kemudian temanya apa, kemudian hal praktis misalnya yang membiayai studi siapa, itu kan menjadi pertanyaan juga. Tetapi kalau merunut ke belakang ya sebenarnya ya tidak baru-baru amat ya. Apalagi juga kita sebagai orang Katolik, anak-anak itu kan sudah terbiasa misalnya ikut misdinar atau misalnya kor, menjadi organis dan segala macamnya, itu mungkin ya sudah ada benih-benihnya di sana. Tetapi kalau diminta secara khusus studi bidang liturgi itu ya saya sama sekali tidak terbayang, tidak menyangka, tetapi ya karena diminta oleh pembesar sebagaimana kita Yesuit ya taat begitu. Jadi sebetulnya orang Katolik itu sejak kecil sudah sangat kenal dengan liturgi, dan itu yang membentuk sebetulnya orang mau tidak mau terlibat di dalam liturgi, di dalam liturgi kegerejaan, dan ada cinta di situ yang menumbuhkan akhirnya Romo Tommy juga secara khusus pun belajar itu karena ada dasar sejak kecil cinta. Baik, kalau sekolah Romo sendiri ini di Roma gitu ya. Roma, kalau kita mendengar Roma itu kan waduh, di Roma itu seberapa saktinya sih sekolah Roma? Roma sekolahnya di mana, dan seberapa pengaruhnya besar pada liturgi dalam gereja ini? Dulu ketika secara spesifik diminta untuk belajar liturgi, tentu saja hal pertama yang saya lakukan adalah mencoba mencari informasi sekolah-sekolah mana yang mungkin dijadikan tempat untuk belajar itu. Memang ada banyak
kemungkinan, tetapi saya merasa bahwa menurut penilaian saya subjektif yang terbaik adalah ya di tempat saya belajar itu, karena memang itu institusi kepausan satu-satunya yang memang khusus mengajarkan tentang liturgi itu sendiri. Sekolahnya di mana itu saya belajar di San Anselmo, Pontificio Istituto Liturgico San Anselmo. Itu institusi kepausan tentang liturgi, tetapi dipercayakan kepada para rahib Benediktin. Dari para rahib Benediktin. Ya, jadi sekolahnya itu seperti halnya Benediktin memilih tempat itu kan di atas bukit begitu. Nah, maka sekolah saya di San Anselmo di atas bukit namanya Aventino. Romo Murti pernah datang ke sana, saya ajak jalan-jalan ke sana. Dan tempatnya memang tinggi dan kita bisa melihat kota Roma dari ketinggian. Dan saya merasa bersyukur bahwa saya boleh belajar di sana, karena ternyata apa yang saya bayangkan atau kebanyakan orang bayangkan tentang liturgi itu kan ya ritus bagaimana melakukan ini, boleh atau tidak boleh. Tetapi saya benar-benar bersyukur karena saya diajak untuk studi secara mendalam. Dan metode yang ditawarkan di San Anselmo itu adalah studi perkembangan ritus-ritus, entah itu dari segi teksnya maupun ya perkembangan di dalam konteks sejarahnya, dan diharapkan setiap mahasiswa itu mendalami sebuah perkembangan ritus secara asli, artinya dari zaman ke zaman teksnya mana, dan itu dianalisis secara mendetail begitu. Dan memang itu ya tidak mudah, karena berarti kan mensyaratkan bahasa-bahasa asli dari teks liturgi itu sendiri. Maka memang sistemnya ya tahun pertama itu hanya belajar bahasa-bahasa klasik itu, Latin dan Yunani khususnya untuk liturgi ya. Setelah di-drill setiap hari hanya belajar itu terus, baru kemudian tahun pertama kedua itu baru belajar tentang evolusi ritusnya itu sendiri. Jadi saya merasa bahwa ternyata ilmu liturgi itu bukan hanya soal olah kesalehan juga, tetapi bagaimana mempertanggungjawabkan atau mencoba melihat sesuatu halnya itu dari konteksnya. Nah, tidak pernah terlepas dari ruang dan waktu di mana ritus itu dipraktekkan. Atau sebuah ritus itu tidak jatuh dari langit, tetapi melalui perkembangan di dalam zaman begitu. Ini guys, ini sekolah yang sangar sekali saya kira tentang liturgi dan saya merasa bahwa ternyata ketika kita bicara tentang liturgi mudah ABC begitu, saya merasa saya pribadi merasa harus rendah hati bahwa saya tidak tahu semuanya, atau ketika ditanyai spontan tentang masalah liturgi tertentu ya saya butuh waktu juga untuk mengeceknya begitu. Jadi supaya tidak asal ngomong begitu perlu juga untuk rendah hati belajar dulu. Jadi perlu ngerti sejarahnya dan latar belakang sosialnya waktu itu Betul. Wah, ini yang saya sebut sangar ini tadi gini nih. Ini bukan sekolah main-main. Baik, Romo Tommy, kita ngobrol sekarang masuk ke liturgi sendiri itu umat sering mendengar liturgi gitu ya. Liturgi itu apa sih sebetulnya? Ya sebenarnya kalau diminta mendefinisikan apa itu liturgi, sebenarnya kalau mengacu pada dokumen konstitusi liturgi Konsili Vatikan kedua, kita juga tidak akan menemukan jawaban tunggal definisi apa itu liturgi. Tetapi kita bisa mendekatinya dari berbagai macam sudut. Misalnya yang paling sering diungkapkan itu dari segi etimologi atau asal-usul katanya, laos dan ergon. Kalau liturgi itu tidak mungkin terlepas dari karya bersama siapa yang merayakan di situ, konteks jemaatnya seperti apa. Jadi ini untuk mengcounter juga bahwa liturgi itu seolah-olah adalah karya pribadi romonya misalnya. Nah, misalnya kalau misa begitu kan kita menganggap bahwa monggo kerso romo atau terserah romo saja. Secara etimologi ini tidak bisa, karena liturgi itu selalu mengandalkan karya bersama. Atau misalnya juga kita bisa menilik definisi liturgi itu dari
tujuannya apa sih? Misalnya kalau sederhananya ya kita memuliakan Allah dan dengan itu kita dikuduskan. Artinya bahwa dengan liturgi itu ya kita memang sebagai gereja bersama-sama memuliakan Allah, tetapi dari karya itu kita sendiri juga dikuduskan lewat tindakan-tindakan liturgi itu sendiri. Tetapi yang bagi saya penting kalau kita bicara tentang liturgi itu ya bukan hanya soal boleh tidak boleh, ritusnya bagaimana, tetapi apakah dengan liturgi itu kita benar-benar sebagai umat Allah itu memuliakan Allah dan kita sendiri dikuduskan oleh itu dan dengan itu digerakkan untuk dengan iman kita itu merasul di tengah masyarakat luas. Gitu ya. Baik, lalu apa peran liturgi ini dalam iman gereja, terutama iman umat ya, perkembangan iman umat, karena yang menjalankan liturgi ini bukan hanya biarawan-biarawan, tetapi umat yang merayakan bersama imam. Dan apa peran liturgi dalam konteks ini? Bagi saya liturgi itu bukan satu-satunya karya gereja ya, tetapi dengan liturgi itu setidaknya dari pengalaman kita misalnya sejak kecil itu ya dari mana kita mengenal gereja, mengenal iman Katolik, salah satunya kan lewat liturgi juga. Seperti yang kita bicarakan tadi bahwa ternyata kita itu entah sadar atau tidak, itu sejak kecil juga terlibat di dalam kegiatan-kegiatan liturgi. Nah, dari liturgi itulah kita mulai mengenal iman Katolik kita mulai terlibat di dalam hidup menggereja. Jadi melalui liturgi itu sendiri, ya entah sadar atau tidak, iman kita itu juga dibentuk lewat kegiatan yang kita ikuti di dalam liturgi itu. Baik. Nah, tadi Romo sudah mengatakan bahwa liturgi ini bukan perkara hanya benar salah, benar ini salah, gitu ya. Tetapi bagaimana liturgi ini kan menurut saya, penangkapan saya yang nggak belajar liturgi ini kan ada perayaan. Jadi ada sukacita di situ dan sukacita yang menyelamatkan. Bagaimana liturgi yang sungguh membawa sukacita dan menyelamatkan dan menguduskan ini? Ya, saya mau menjawab misalnya di dalam konteks kita sekarang ini ya, pandemi. Kalau kita misalnya melihat liturgi itu dari segi boleh tidak boleh, harus begini harus begitu, maka kita seolah-olah memisahkan liturgi itu terlepas dari konteks zamannya. Atau misalnya kalau kita menilik di sosial media, di YouTube misalnya, perdebatan tentang liturgi misalnya community take away atau segala macam itu kan menjadi ramai sekali. Tetapi kadang-kadang kita melepaskan konteks bahwa liturgi itu ya memang berkembang dalam zamannya. Jadi tidak pernah liturgi itu seperti dalam ruang vakum yang hari ini sampai selamanya itu selalu sama. Tidak pernah berubah, tidak steril pernah steril. Artinya juga bukan manusia itu diciptakan untuk liturgi, tetapi liturgi itu diciptakan untuk manusia. Itu kan kata-kata Paulus 6 yang kita sering lupakan, seolah-olah itu ya kita itu yang mengabdi liturgi, bukan liturgi itu yang membantu kita. Sehingga liturgi itu juga berkembang sesuai dengan konteks zamannya. Gitu. Baik, ini Romo tadi udah bilang tentang konteks COVID-19 pandemi ini ya. Dalam konteks pandemi ini kan sekarang ini yang paling dekat dengan umat adalah adanya ekaristi online gitu ya. Ekaristi yang kita duduk di depan televisi dan melihat imam yang sedang mempersembahkan ekaristi. Lalu ada komuni batin, komuni spiritual itu. Nah, pertanyaan yang klasik dan saya kira semua Romo banyak yang sudah menjawabnya, tetapi saya tanyakan lagi, ini seberapa, apakah sah yang serba pelayanan sakramen yang serba online ini, seberapa orang bisa, selalu pertanyaannya ini sah nggak sih gitu ya. Kan sakramen itu banyak dan liturgi itu kan bukan hanya misa, tetapi yang mungkin paling sering kita tanyakan misa online itu ya. Dalam konteks pandemi ini bagaimana misa online itu dipahami? Bagi saya kita tidak bisa melepaskan dari pemahaman bahwa situasi sekarang ini memang bukan situasi yang ideal. Artinya kita bisa mengatakan bahwa situasinya itu darurat ya. Maka solusi apa yang bisa dibuat gereja untuk mempertahankan familiaritas kita dengan Allah?
Kalau di dalam masa yang normal tentu saja dengan datang ke gereja, berkumpul, kemudian merayakan Ekaristi bersama, bernyanyi, berdoa bersama, itu kan sangat ideal ya. Tetapi bagaimana ketika situasi-situasi yang biasa itu menjadi tidak dimungkinkan karena pandemi ini. Entah itu memang secara kesehatan itu membahayakan, entah itu juga karena kebijakan dari gereja sendiri maupun dari pemerintah tidak menganjurkan untuk kumpul-kumpul seperti itu. Nah, maka bagaimana gereja memberikan solusi untuk memelihara kesatuan hidup kita dengan Tuhan itu? Ya, salah satunya adalah dengan misa online itu. Ya. Dalam artian memang ini bukan misa dalam artian ya misa seperti yang ideal kita bayangkan, tetapi ya ini adalah solusi terbaik yang bisa diberikan gereja dalam situasi darurat. Memang seperti halnya yang Bapak Suci sendiri katakan bahwa misalnya misa online itu juga jangan sampai kita menjadi lupa atau kehilangan gambaran gereja yang konkret dan menggantinya dengan hal-hal yang virtual semacam ini. Ada saatnya ketika situasi memungkinkan ya kita kembali ke gereja, tetapi kita juga tidak boleh merasa bahwa sudah terlalu nyaman dalam situasi ini dan saya tidak ingin kembali berkumpul dengan jemaat merayakan Ekaristi bersama. Karena memang ini dipilih gereja untuk membantu kita, tetapi juga kita seperti halnya kalau kita berjalan di dalam lorong itu ya, kita tidak boleh berlama-lama dan tidak mau keluar dari lorong ini. Betul. Memang ada hal positifnya. Misalnya keluarga itu yang jarang sekali berkumpul untuk berdoa bersama, tetapi sekarang mungkin karena keterpaksaan kembali untuk duduk bersama. Berdoa bersama, meskipun itu di depan layar. Tetapi juga ada bahaya yang pantas kita waspadai kalau kita memahami kemudian misa online itu menjadi sangat individualistik. Seolah-olah bahwa saya kalau sudah ikut streaming setengah jam, 45 menit, 1 jam itu ya sudah saya menjadi orang Katolik yang baik. Karena menjadi ritus saja dan sangat individual. Kalau nanti misalnya romonya itu khotbahnya tidak menarik, ganti, mungkin ada misa yang di jam yang sama, ganti sana. Nah, itu kan kemudian kita menjadi sangat individualis ya. Seperti menganggap Ekaristi itu seperti ya nonton YouTube biasa, bisa A, B, C, pilih mana yang terbaik, kita belanja di sana. Nah, itu. Baik, ini pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari misa online ini? Apa yang menurut Romo ya yang kurang itu ini tadi meskipun sudah disebut yang kurang ini, tapi yang saya kira bagus dan kita bisa belajar banyak untuk mengenal Tuhan lebih dekat dengan cara semacam ini. Itu apa saja, Romo? Bagi saya, misa online yang banyak kita lakukan sekarang ini, yang paling positif menurut saya adalah kita memahami bentuk tanggung jawab kita sebagai gereja dalam kehidupan bersama. Bahwa pandemi ini kan bukan sesuatu hal yang jauh dari kita, dan ini sangat konkret, dan kita tahu bahwa ini bukan hal yang lewat saja. Tetapi kalau kita memaksakan untuk tetap melakukan praktek peribadatan seperti halnya masa biasa, itu kan berarti kita mengabaikan keselamatan hidup bersama. Bagi saya ini adalah bentuk tanggung jawab gereja yang paling konkret atas keselamatan hidup bersama. Bukan hanya orang Katolik, tetapi juga semua. Nah, itu bagi saya yang paling positif itu. Kemudian yang kedua, kita kembali pada gambaran gereja keluarga. Gereja kecil, gereja di tengah masyarakat ya. Artinya memang semoga dengan misa online itu juga kita tidak memahaminya hanya misaku sendiri, saya yang penting mengadakan ritus misa ikut streaming, tetapi saya juga bagaimana dalam konteksku di rumah atau di tempat tinggalku, apakah aku juga bisa mempererat kesatuanku sebagai gereja. Artinya bukan lagi gereja dalam artian besar, tetapi bahwa aku menyadari bahwa orang-orang yang terdekatku itu adalah gereja, dan ini adalah bentuk peribadatanku bersama. Meskipun kita tahu ini tidak ideal, kita tidak sambut komuni dalam bentuk sakramental, tetapi kita tetap mengupayakan kesatuan kita dengan Tuhan
memuliakan Tuhan, tetapi kita dikuduskan, tetapi kita juga diingatkan tetap bersatu di dalam jemaat itu. Oke. Ya. Baik, Romo Tommy, terima kasih. Kita udah ngobrol panjang, tetapi jangan kemana-mana dulu karena kita ya. masih akan berlanjut. Ya. Dan masih banyak pertanyaan minggu depan masih ada banyak pertanyaan tentang ibadat yang online-online ini. Baik, guys, itu tadi perbincangan saya dengan Romo Tommy, dan minggu depan kita masih akan berlanjut dengan Romo Tommy dan kita akan ngobrol lagi tentang online-online yang lain. Maka ikuti terus perbincangan ini dan kita ketemu lagi minggu depan bersama Romo Tommy. Sampai jumpa. Yang saya tanyakan sebetulnya dulu itu ada debat teologis apa sih? Kenapa tidak boleh kremasi dan sekarang akhirnya toh boleh kremasi juga, apalagi di masa pandemi ini. Iman gereja kan meyakini bahwa dengan kematian itu hidup seseorang itu tidak berakhir. Artinya kematian bukanlah akhir dari segalanya. Dan di sana kita meyakini bahwa ada hidup setelah itu.